Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fauzi Abdillah MPD dan Bapak Dr. Ahmad Husain MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Landasan dan Kerangka Filosofis PPKN. Perkenalkan, nama saya Kayla Karomia dengan NIM 140162241 PPKNB Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Landasan Kerangka Filosofis PPKN. Video kali ini akan membahas mengenai susunan argumen mengenai ide-ide mendasar mengapa PPKN menjadi ada atau eksis. Yang kedua, masalah yang dicoba untuk diselesaikan oleh PPKN. Dan yang ketiga, bagaimana cara terbaik untuk mengetahui penyelesaian masalah yang diajukan. PPKN sendiri adalah singkatan dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yaitu mata pelajaran yang ada di sistem pendidikan di Indonesia. PPKN diperkenalkan untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang nilai-nilai Pancasila, konstitusi, demokrasi, hak asasi manusia, kewarganegaraan, dan identitas nasional Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa PPKN ada dan menjadi bagian penting di kurikulum pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah membangun toleransi dan menghormati keragaman. PPKN membantu siswa memahami dan menghargai keragaman budaya, agama, etnis, dan pandangan politik di Indonesia. Melalui pemahaman tersebut diharapkan siswa dapat mengembangkan sikap toleransi, menghormati perbedaan, dan memperkuat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa. Yang kedua adalah dasar negara. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, PPKN hadir untuk memperkenalkan dan mendalami nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda agar mereka memahami dan mengamalkan prinsip dari dasar negara tersebut. Yang ketiga adalah pembentukan karakter. Melalui PPKN, siswa diajarkan nilai-nilai moral dan etika serta pemahaman saling menghormati, toleransi, dan tanggung jawab sosial yang bertujuan untuk membentuk karakter yang baik pada generasi muda. Dalam keseluruhan, PPKN ada untuk memberikan landasan pemahaman dan nilai-nilai yang penting bagi pembentukan generasi muda Indonesia cinta tanah air, bertanggung jawab, toleran, dan siap menghadapi tantangan masa depan. PPKN ada untuk membangun dan memperkuat kesadaran, pemahaman, dan semangat kebangsaan serta melibatkan warga negara Indonesia dalam proses pembangunan dan perwujudan cita-cita negara Indonesia. PPKN masih eksis karena memiliki peran penting dalam membentuk sikap dan pemahaman warga negara Indonesia tentang nilai-nilai Pancasila, konstitusi, demokrasi, hak asasi manusia, dan kewarganegaraan. PPKN adalah suatu ilmu yang akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan oleh karena itu, mempelajari tentang PPKN sama saja dengan mempelajari cara hidup menjadi warga negara masyarakat yang baik dan benar. PPKN membantu membangun kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keragaman di Indonesia. Dalam konteks negara yang multikultural, PPKN memiliki peran penting dalam memupuk rasa saling menghargai dan memahami perbedaan dalam masyarakat. PPKN harus terus berkembang sesuai dengan dinamika sosial, politik, dan budaya yang ada di Indonesia. Pembahasan yang akan dibahas yang kedua adalah masalah yang dicoba untuk diselesaikan oleh PPKN. Di Indonesia sendiri sangat terlihat bahwa di negara ini masih memiliki berbagai masalah kenegaraan. PPKN ada dan diharapkan sebagai pemecah masalah kenegaraan yang ada, dan salah satu masalah yang akan diselesaikan adalah pencegahan intoleransi dan konflik sosial. Di Indonesia sudah sangat jelas bahwa negara ini adalah negara yang memiliki keberagaman, mulai dari suku, agama, ras, bahkan bahasa. Perbedaan-perbedaan tersebut bisa saja dapat dijadikan alat untuk memecah belah persatuan jika tidak dilengkapi dengan pemahaman yang penuh. Oleh karena itu, PPKN dapat membantu mencegah intoleransi dan konflik sosial dengan mengajarkan tentang keragaman budaya, agama, dan suku bangsa di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang keragaman tersebut, siswa dapat menghormati perbedaan dan membangun hubungan yang harmonis dengan sesama warga negara. Saat kita mempelajari PPKN semasa sekolah, sudah banyak teori atau pembahasan mengenai pentingnya toleransi dan saling menghargai perbedaan. Kita sebagai murid juga sudah sering mendengar akibat dari tidak adanya sikap saling menghargai di suatu negara. Sebagai siswa, tentu yang bisa dilakukan tidak begitu banyak. Namun, jika rasa dan pengertian mengenai toleransi keberagaman sudah ada sejak lama, maka saat dewasa nanti akan menjadi warga negara yang bijak. PPKN memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang memiliki pemahaman yang baik tentang nilai-nilai Pancasila, kewarganegaraan, dan demokrasi. Dengan demikian, PPKN dapat membantu mengatasi beberapa permasalahan yang terkait dengan kurangnya pemahaman dan kesadaran akan nilai-nilai tersebut di masyarakat. Lalu, pembahasan yang ketiga adalah bagaimana cara yang terbaik untuk mengetahui penyelesaian masalah yang diajukan itu. Bagaimana cara mengetahui penyelesaian mengenai masalah intoleransi dan konflik sosial? Mengetahui penyelesaian terkait masalah intoleransi dan konflik sosial adalah suatu langkah yang penting dalam mencapai masyarakat yang lebih harmonis.
Cara-cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah yang pertama dengan mempromosikan toleransi dan empati. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya toleransi dan empati dalam masyarakat adalah langkah yang penting, seperti kampanye sosial, program mentoring antar kelompok, dan proyek kolaboratif dapat membantu membangun hubungan yang lebih harmonis dan mengatasi intoleransi. Yang kedua adalah pendidikan dan kesadaran. Pendidikan merupakan kunci utama dalam mengatasi intoleransi dan konflik sosial. Dengan mengembangkan program pendidikan yang mempromosikan pengertian, penghargaan, dan penghormatan terhadap perbedaan individu dan kelompok dapat membantu mengatasi prasangka dan stereotip yang mendasari konflik sosial. Yang ketiga adalah dialog antar kelompok. Dengan mendorong dialog terbuka dan konstruktif antara kelompok-kelompok yang berbeda dapat membantu membangun pemahaman, mengurangi ketegangan, dan menciptakan kesempatan untuk mencari solusi bersama. Hal tersebut dapat dilakukan dengan kegiatan seperti pertemuan dialog, forum publik, atau kelompok diskusi. Yang keempat adalah peran media, karena media memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi masyarakat. Medialah yang bertanggung jawab dan memainkan peran penting dalam memerangi intoleransi dan konflik sosial dengan mempromosikan pemahaman, toleransi, dan perspektif yang beragam. Kita harus selalu mengingat bahwa penyelesaian masalah mengenai intoleransi dan konflik sosial adalah proses yang kompleks dan membutuhkan upaya yang berkelanjutan dari berbagai pihak. Tindakan individu dan kolaborasi komunitas akan membuat tindakan toleransi semakin terjaga. Sekian yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.